Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Sa'id ala umuri dunia wa din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma اصرف عنا البلاء والغلاء والوباء والقحط والحمى والجدب والجور والظلم وجميع انواع الفتن ما ظهر منها وما بطن وارزقنا الكرامه والاستقامه والدوامه في الخير والعافيه والسلامه في الدين والدنيا واخرويه واجعلنا اهل الخير ويحب الخير طريقة الخير إلى خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tanpa henti-hentinya memberi nikmat kita yang beraneka ragam. Ya Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan kita dalam keadaan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita, menjaga faham kita, pemikiran kita, hati kita sehingga selamat di dunia dan di akhiratnya. Penjagaan Allah dengan rahmatnya Allah. Penjagaan Allah dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan Allah bukan seperti penjagaan makhluk. Ya, jadi kalau dijaga rumah ini dijaga Allah Taala, ya dengan lutfillah Subhanahu wa Taala. Udah gak bayar, Allah Taala jaganya dengan kelembutan. Coba ente jagain ke security atau tukang ini, terlambat sebentar ente gak bayar, mesti ada yang rusak. Padahal kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dengan kelembutan Allah taala. Ya Allah taala itu kalau nggak pakai kelembutan itu untuk kafarah dan fajr serem banget, itu pun masih pakai kelembutan Allah taala. Ente Allah marah itu berapa kali sama kita? Di hadis itu orangnya begini Allah cegah, Allah begini Allah cegah lah, la yuhibbullah, Allah marah, Allah nggak senang Allah marah berulang kali. Tapi Allah Ta'ala mengedepankan apa? Rahmatnya. Ya, di dalam hadis qudsi dikatakan apa? Sabatat rahmati ghadabi, rahmatku mendahului marahku. Jadi kalau kira-kira marahnya Allah didului, ya Allah, nggak ada kecuali ada kepada Allah SWT. Karena rahmatnya Allah mendahului apa? Marahnya Allah, murkanya Allah. Selamat terus, selamat. Mantu angop di motor itu. Sampai alhamdulillah. Tiap dari Pleko alhamdulillah. Paling-palingan ya mepet sebentar gitu, paling Grab dan lain sebagainya. Itu kalau diambil kelembutannya Allah Taala, udah apa adanya, orang bikin apa nggak serem. Lutuf ya, lutuf itu kelembutan Allah yang maha lembut. Ya jadi bayangin lembutnya Allah, totalitas semua makhluk semua ini. Terus matahari dideketin dikit, orangnya pada bandel semua, pada ninggalin sholat, tak deketin 1 kilo dari matahari, dari bumi, ya. Dan itu diperkirakan ya, ahli antariksa gitu, ahli tata surya apa itu, dari bumi itu jauhnya berapa? 150 juta kilometer matahari. Orang Badung, orang pada maksiat, Allah jegal deketin 10 kilo, habis dunia dong. 10 kilo doang dideketin. Matahari kalau yang daerah sini itu orangnya bandel banget, tak keluarin jam 3 malam. Jam 3 malam Allah keluarin matahari karena daerah situ ada yang maksiat. Bayangin jam 3 malam orang lagi di matahari keluar kayak gimana ini? Tetap dari timur. Enggak, Allah dengan kelembutannya Allah Ta'ala yang sifatnya permanen. Kata Allah Ta'ala, aku menciptakan makhlukku juga
Aku menciptakan kasih sayang untuk makhlukku. Bukan kasih sayang Allah. Allah menciptakan kasih sayang untuk makhluknya Allah Ta'ala. Gimana kasih sayang yang permanen punya Allah sendiri, yang dasarnya dari zatnya Allah Ta'ala? Bagaimana? Allah ciptakan setiap makhluk yang diciptakan bareng dengan kasih sayangnya Allah. Diciptakan juga kasih sayangnya Allah Ta'ala untuk makhluk tersebut. Makanya waktu gunung ngomong, ya Allah tak timpa semua orang-orang yang maksiat. Apa itu? Laut, panah, gulung semuanya itu orang. Irkus kata orang-orang yang udah jogetan, gak kuat gregetan. Bumi ketika diizinin sama Allah SWT goyang dikit gimana? Joget sedikit itu cuma 3 langkah itu nggak ada. Wah, geger bagaimana? Kekuasaan Allah lutfu. Begitu Allah mengurangi dikit 0,00 nggak bisa sedikit sekali itu. Wah, berantakan semua kemana di Palu itu ya kan? Dan itu nggak ada yang tiba-tiba kata ini, kata nggak ada. Itu semua atas izin Allah. Masih ada orang ngaji ini termasuk Allah masih sayang, masih direm. Nggak tahu kalau ngajinya kayak kita, Allah alam kalau orang ngaji benar. Nah, kata Rasulullah SAW, laula syuyukh rukka, kalau seandainya nggak ada orang-orang tua yang masih mendoakan kita rukuk di malam hari ya, orang-orang saleh bersih akan terus wal muslimina wal muslimat fi hadzal umur terus doakan wal sibyan radha, bayi-bayi itu ya pada nyusui ibunya, wal bahaim rutta, nggak ada binatang melata itu yang menyusui juga itu apa kambing apa yang masih makan rumput. La asabanna musibah sabban sabba, la asabahullah musibah sabba sabba, maka Allah akan menimpakan musibah yang bertubi-tubi sebab limitnya udah kelewatan. Manusia ini musrifin, wah keluar dari jalur itu apa namanya, sudah melampaui batas manusia ini, jahatnya melampaui, tapi tetap kalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nggak ada 3 hal ini di dunia, ini kan syuhuruka berarti orang yang beriman. Tapi kalau bayi kan nggak harus orang Islam yang belum dihisab sih. Nah, ada itu. Terus kemudian bukan manusia lagi, wal bahaim, binatang ternak, rudda, tadi rudda ya menyusui, rudda melata, menyusui juga makan rumput kan ya. Asaballah musibah sabban sabba, rujuk sama Allah Ta'ala 5 hari ini, 5 hari ini, 5 hari bingung itu, 5 hari ganti ini, 5 hari ya. Kalau mati langsung lah, kalau nggak mati bingung sono bingung sini. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah itu lembut dengan semua hambanya Allah Ta'ala. Ini orang disetel sama Allah Ta'ala semua, dari mulai hawa, cuaca, mata, ini itu semuanya sampai perjalanannya. Ini bayangin ini kalau Allah nggak nyetel, ente lagi naik motor, ente lagi duduk, ente di kamar mandi, ente tidur lah Allah. Itu riskan semua, itu waktu-waktu riskan semua. Kasih sama Allah Ta'ala yang namanya ngantuk. Dikasih yang namanya apa? Ngantuk. Kalau nggak ada gimana? Tiba-tiba orang ini nggak ada ngantuk, nggak ada, langsung tidur, serem nggak? Terus ngantuknya juga estafet, nggak ada orang ngantuk langsung ngantuk banget, nggak ada. Dikit-dikit mana-mana, tambah capek. Itu lutfillah. Hanya ini tuh hewan-hewan lain begitu nggak, duduk baru hewan-hewan lain. Manusia disetel lah, khalaqnal insana fi ahsanin taqwim. Jadi kalau orang tidurnya nggak kayak manusia, ya otaknya kayak hewan. Sama itu. Kalau makannya nggak kayak manusia, otaknya berarti kayak hewan. Semuanya Allah itu masih sayang. Kalau seperti setan berarti dilaknat. Maka hewan dia juga dilaknat kalau keterusan. Depan hewan itu maksud Allah Ta'ala hayawaniyah itu ya kayak kita ini masih bisa disebut kayak hewan. Lapar makan, haus minum, ngantuk tidur. Lah syariat Allah, syariat Rasulullah SAW itu rem
ya, rem. Kalau nggak ada rem gimana? Bebas semuanya orang. La baghaw fil ard, hancur dunia ini kata Allah Taala kalau tak lepasin semua. Tapi karena kelembutan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita terus sesama manusia masih diberi kesempatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa meraih kesempatan, kemudian kita bisa menjalankannya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan kita zahiran wa batinan. Alhamdulillah. Ya, kemarin tadi kita apa namanya? Membaca Fatihah ya. Fatihah nih ya, misalnya awal ayat di awal surat di dalam Al-Qur'an, Fatihah. Sehari kita baca 17 kali minimal. Enggak pakai salat awal 17 kali. Ya. Berarti kalau sebulan berapa? Banyak pokoknya lah. 307 kali 3 510 kali. Satu bulan ada 510 kali baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sebulan ente baca 500 dikit tuh, 510 kali. Ya. Tiba-tiba ente nggak tahu artinya, nggak paham maksudnya, kelewatan nggak? Kelewatan dong. HP yang terbaru, yang ini dan lain sebagainya, semuanya apal Fatihah nggak tahu itu artinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nggak tahu. Baca aja. Dua tambah. Kalau baca terus, baca aja berarti umurnya berhenti aja? Enggak, umurnya jalan terus. Jadi arti Bismillahirrahmanirrahim jelas tahu ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap hari itu ngomong dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Pemurah, Pengasih, lagi Maha Penyayang. Di sini apa? Ente menyatakan begini, berarti ente nggak boleh ngersulo, nggak boleh nganggu. Ya, nganggu apa bahasa Indonesianya? Apa? Nggak boleh mengeluh. Ini di sini tuh udah bilang Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita ngeluh sama orang gimana? Kalau ngeluh atas dosa-dosa ini ente kepada Allah aja, mustahabat ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Ini nggak boleh mengeluh. Ente sudah menyatakan setiap bulan 510 kali paling sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Pemberi, Pengasih, lagi menyayangi ya Allah. Luar biasa. Maha lagi udah. Kemudian ente di ayat kedua ente ngomong apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, ya. Jadi pujian itu hanya Allah. Ketika ente kaget, ente bingung, ketika ente melihat keindahan, kebaikan, semuanya harus libatkan Allah. Allah itu janji. Segala puji Allah. Kalau indah bukan orangnya itu, oh subhanallah, ciptaan Allah segitu. Jadi ini jadikan orang muwahhid banget itu Fatihah itu. Jadikan orang bertauhid, mengesahkan Tuhan betul-betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, ya, segala ungkapan kebaikan, pujian hanya kepada Allah, bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan alam semesta, Tuhan semuanya, Tuhan manusia, Tuhan jin, Tuhan bintang, Tuhan matahari, Tuhan tata surya, Tuhan langit, Allah, Tuhan semuanya Allah. Jadi pujian punya Allah, yang punyanya juga Allah, semua yang dipuji juga punya Allah. Biar orang gak lost kontrol lagi. Luar biasa, kalian sama Allah Ta'ala. Wonge top, ini orangnya baik banget, ini orangnya cantik, super, ini orangnya keren banget, ini orang mobilnya tuh. Kalian sama Allah Ta'ala yang bikin. Ya udah, ente memuji,
Padahal dia sudah bilang nanti tiap bulan 510 kali. Pujian itu yang keren punya Allah udah. Berarti yang lainnya itu ya Allah yang desain semuanya. Yang baik Allah. Yang terpuji Allah udah. Berarti yang lainnya nggak terpuji. Kalaupun terpuji semua yang dipuji sama Allah. Kalau makhluk yang paling terpuji jelas sesuai dengan namanya Muhammad. Kalau tidak boleh terpuji. Spesial namanya itu spesial ya Allah Ta'ala. Nah, jadi setiap hari kita, setiap bulan kita kan biasa 17, 510 aja. Setiap bulan kita mengatakan 510 kali bahwa pujian kebaikan yang terpuji cuma Allah yang maha terpuji Allah Ta'ala. Tiap bulan 510 kali ini. Jadi kalau aplikasi ini buka itu 510 kali sebulan, bagaimana ini pinternya satu aplikasi. Ar-Rahmanir Rahim disuruh diulang lagi sama Allah Ta'ala di ayat ketiganya. Ingat ya, diulang lagi kata Allah Ta'ala. Ingat di Quran Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah diulang lagi Ar-Rahmanir Rahim. Tadi seperti pertama kali Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Ingat ya, jangan lupa ini begini cuma ini di atas kasih Allah, kemurahan Allah, sayangnya Allah. Kuping kita masih dengar dan semua kebaikan karena sayangnya Allah. Tapi ingat ya, Maliki Yaumiddin ayat keempatnya. Ini Tuhan di akhirat juga, jangan dianggap Tuhan di dunia doang, di akhirat. Jadi ente harus bekal untuk bisa disayang Allah nggak di dunia saja, cuma di akhirat. Kalau orang kafir bisa dikasihi di dunia, diberi sama Allah Ta'ala yang banyak di dunia, tapi di akhirat nggak dapat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, Inna Allah di dunia ala man yuhibbu ala man la yuhibbu. Allah memberi dunia itu kepada yang Allah cintai dan Allah nggak cintai. Karena kalau nggak dicintai lebih banyak lagi. Sebab kenapa? Sebab Allah itu tidak lebih dari setengah lalat, sayap lalat, dari satu sayap lalat. Dunia dan seisinya itu tidak lebih dari satu di mata Allah Ta'ala. Jadi kasih kafir juga tidak ada artinya setengah sayap, satu sayap bau nyamuk kecil banget di mata Allah Ta'ala. Lu buat kafir aja gak apa-apa, ntar lihat aja tangan yang gede, yaitu surga. Makanya Allah Ta'ala ya setelah Ar-Rahmanir Rahim, jangan lupa surat keempat kata Allah Ta'ala Maliki Yaumiddin. Ya anak raja, anak nanya ini data. Ente sudah nurut apa enggak sama anak? Ente sesuai apa enggak? Iyaka, ini kunciannya kata Allah Ta'ala. Benar-benar enggak? Sesuai dengan ucapan ente mengucapkan iyaka, hanya kamu ya Allah na'budu. Yang anak sembah, yang anak takut, yang anak bingungkan, yang anak fikirkan. Gimana ini? Tapi ente semua, ya Allah, engkau semua ya Allah. Dikit-dikit ingat Allahnya gimana, perasaan Allah gimana. Iya kan aku itu aslinya penyembahan seperti itu. La ilaha illallah itu tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. La ma'budah illallah. Allah ini Allah diduduk oleh Allah. Iyyaka na'budu, hanya satu engkau ya Allah Ta'ala kami menyembah. Takut sama anak, sana lebih dari sama Allah Ta'ala. Ya bohong lagi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkau satu-satunya yang kami mintai pembelaan, pertolongan, memohon. Kalau minta sama orang gimana nggak apa-apa, tapi ente tahu ketentuannya itu punya Allah, bahwa ente lagi digerakkan lagi ini oleh Allah SWT. Itu hanya perantara, tapi semuanya Allah. Dinas siratal mustaqim. Setelah beres ini dua ini, Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru itu pantas bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah tuntunlah kami jalan yang lurus. Dinas siratal mustaqim, yang lurus, yang benar, yang hebat ya. Sirat itu jalan-jalan, tujuannya satu, itu namanya sirat. Ini tujuan, ini jalan sini namanya sirat. 10, 20, 30 itu sirat. Kalau satu jalan namanya tori atau sabil, itu satu jalan. Jadi kalau sirat banyak jalan. Jadi ini pun mendapatkan yang lurus, jalan yang lurus banyak, sirat al-mustaqim. Paham ya?
seperti zuhud, itu jalan yang lurus. Sedek, jujur kepada Allah. Karam, itu termasuk sirat. Banyak jalan-jalan menuju ke Allah Ta'ala, jalan-jalan menuju ke Ta'ala. Tapi kalau sabil cuma satu, kalau torik ya satu, jalannya satu. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ini jalanku, berarti sabil bukan sirat. Kalau sirat itu banyak jalannya tapi tujuannya sama. Ya Allah, ana mau matengin masalah puasa biar terkontrol emosi ana, pikiran ana apa. Ya Allah, ana mau melek malam, mau buat ngaji, buat terkontrol ini ana. Itu kan sirat semua, jalan semua. Ya Allah, ana mau setiap harinya memberi makan 5 orang. Ya Allah, setiap harinya ana harus membahagiakan 1 orang minimal. Ya Allah, itu sirat semua, jalan semua. Ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdinas sabilal mustaqim. Karena sabil cuma satu, surat banyak. Lah itu orang yang dikasih itu, kata Allah Ta'ala, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, mereka itu orang-orang, ya, jalan-jalannya orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim, itu orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala untuk beribadah. Nah, istiqomah sudah diberi nikmat, tambah malah nambah. Hati-hati masalah agama, dermawan, ya, baik sama orang, usul arham. Kan udah begini ayat-ayatnya udah sering seperti ifsyus salam, tebar salam keselamatan, salam sama orang. Wad'imut ta'am, kasih makan orang. Wasilul arham, wasalla bil lail wan nas niyam, wadkhul jannata bisalam. Itu dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, nikmat zahir batin hisan makna. Ya. Alaihim ghairil maghdhub, bukan orang-orang yang dibenci Allah. Maghdhub itu dibenci. Sudah kamu jengkel aja Allah Ta'ala, itu maghdhub, yaitu maghdhub itu boleh artikan Yahud dan Nasrani. Itu maghdhub, orang yang dibenci aja udah sama Allah Ta'ala. Mayoritas ahli tafsir mengatakan maghdhub itu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang benci kepada Islam, itu maghdhub, dibenci sama Allah Ta'ala. Maghdhub itu dari kata ghadab, jim. Ghadab, maghdhub. Ghadab, maghdhub. Ini termarah, udah dimarahin dulu Allah Ta'ala. Sahabat apa namanya, marahnya Allah Ta'ala, udah dulu cengkelnya Allah Ta'ala. Ayat juga begitu. Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Itu juga bukan jalan, tadi kan siratal ladzina an'amta, yaitu jalannya orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah, tetapi beri nikmat Allah, bukan jalan-jalan orang yang dibenci oleh Allah, dimarahi oleh Allah, yaitu orang Yahudi walad dhalin, ataupun orang-orang yang disesatkan. Ya, tadi dimarahi, kalau ini disesatkan. Dhal itu sesat. Nah, jadi kalau dhalin itu bisa masih muslim, tapi kalau maghdhub, ulama mengatakan kalau maghdhub itu katanya orang-orang ini juga sesatnya sifatnya permanen, dibaca tiap hari. Ya, tapi ada yang disesatkan tapi kemudian Allah Ta'ala diberi hidayah. Wa yahdillahu fala mudilla lahu, wa yudlil fala hadiya lahu. Tentunya hidayah ini yang diberikan pada orang yang sesat dulu, masa orang benar dikasih hidayah. Kalau orang yang benar namanya bukan diberi hidayah tapi ditambah, ya kan? Semoga Allah SWT mendapatkan kita rahasia-rahasia Fatihah, kebaikan-kebaikan Fatihah. Siapa yang membaca Fatihah sama dengan membaca 15 juz atau separuh Al-Quran, berarti 2 kali dibaca Fatihah. Iseng baca, dan bilang iseng dong, 15 juz ini kasih banyak banget. Nanti mau nyamperin orang dikasih 1 miliar, nanti bilang ya bisa buat beli beras, 1 miliar kok bisa buat beli beras, kan kesel orang yang ngasih. Begitu pula jadi jangan meremehkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Iseng-iseng kita selawat tanah, selawat itu yukhrijukum minadh dhulumati ila nur. Jadi siapa baca Fatihah 2 kali sama dengan membaca 30 juz. 1 Fatihah 15 juz. Semoga Allah selalu mendapatkan kita, memberi kita, memudahkan kita
membaca Fatihah. Kalau orang ingin dibukakan sama Allah Ta'ala pintu rezekinya, dibuka pintu rezekinya, pintu ilmunya, pintu kesabarannya, pintu kealimannya, kealifannya, kebijaksanaannya, banyak baca Fatihah. Kalau kepanjangan ya udah bis, kalau ini nggak mau baca Fatihah, banyak baca Bismillah. Jangan sehari kurang dari 40 baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu kalau setiap waktu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, bagus. Tuhur waktu. Adalah. Allah SWT memberi manfaat semuanya. Zahir batin hisan ma'ana. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Zahir al-batin kullu halin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam.